Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah seneng banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Oke, kegiatan aku hari ini aku awali dengan ngepel di atas meja ya teman-teman. Nah, sebelum aku melanjutkan cerita di video ini, aku juga mau sedikit menjelaskan. Jadi, video aku kali ini tuh video yang pernah aku upload terus udah aku hapus ya teman-teman. Nah, kali ini aku upload lagi dengan alur cerita yang berbeda dan sedikit aku edit ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah pernah nonton gitu, makanya di sini aku sedikit menjelaskan supaya nggak jadi salah paham gitu loh teman-teman. Dan aku juga mau ngucapin mohon maaf ya teman-teman, sudah beberapa hari aku nggak ada upload video. Terus aku juga nggak ada balas-balas komen-komen dari teman-temanku semua. Mohon maaf ya teman-teman, bukannya apa-apa, tapi komenan dari teman-teman semua itu baru aku baca di pagi hari ini gitu loh teman-teman. Dan untuk komen teman-teman semua, aku nggak bisa balas satu persatu secara tulisan. Tapi insya Allah aku jawab di video ini ya teman-teman. Nah, di video aku sebelumnya itu ada yang nanya, "Bun, mohon maaf ya Bun, rumahnya itu emangnya nggak pakai pondasi ya Bun?" Jawabannya rumah aku tuh pakai pondasi, tapi pondasi tipis gitu ya teman-teman. Dikarenakan ini tuh rumah lama yang direnovasi gitu. Jadi untuk pondasinya itu pondasi rumah lama gitu. Nah, aku kurang paham secara detailnya dikarenakan rumah lama itu sebelum aku menikah itu udah ada. Terus ada juga yang komen, "Bunda kalau ngepel itu gimana?" Jawabannya ada di video ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tonton video ini dari awal sampai selesai. Cara aku ngepel itu simple dan praktis banget. Terus ada juga yang komen, "Bun, itu cairan apa yang Bunda semprotin?" Nah, untuk cairan yang aku semprotin ini tuh cairan clean lantai gitu ya teman-teman. Kenapa sih aku masukin ke botol? Dikarenakan enak gitu, menurut aku sih praktis gitu loh teman-teman. Kalau aku mau ngepel, mau beberes, mau bersih itu tinggal semprot-semprot. Nah, untuk botolnya itu juga botol clean lantai yang udah habis ya teman-teman. Terus aku kasih lubang gitu di atasnya supaya airnya itu dipencet bisa keluar, karena aku nggak punya botol yang khusus untuk semprot-semprot gitu loh teman-teman. Makanya aku inisiatif aja gitu bikin botol seperti ini, aku kasih lubang supaya pas aku mau bebersih seperti aku bebersih kompor itu tuh gampang banget. Terus ada juga yang komen tentang video, "Bunda, kenapa sih aku kalau bikin video pendek itu video aku banyak yang nonton, tapi kalau aku bikin video yang panjang itu penonton aku sepi Bunda. Bunda pernah nggak ngalamin seperti itu? Bantu jawab ya Bunda." Jawabannya aku pernah gitu ngalamin seperti itu. Karena video kita itu nggak semuanya rame gitu loh teman-teman, apalagi kalau kita baru gitu kan. Kita tuh baru mau mencari penonton, nggak setiap video kita itu selalu rame. Video-video aku juga viewersnya itu beda-beda gitu loh teman-teman. Dan di sini tuh aku bukannya sok ngajarin ya teman-teman, tapi menurut pengalaman aku gitu. Teman-teman bisa jelajahi gitu video-video aku. Video-video aku nggak semuanya itu rata-rata, nggak semuanya itu sama gitu. Misalkan yang hari ini 1.900, yang kemarin itu cuma 1.100 gitu. Ya memang begitu, karena gimana ya, nggak semua orang itu nonton secara bersamaan gitu loh teman-teman. Apalagi kalau kita masih pemula. Yang penting tuh kita jangan pikirin siapa yang mau nonton, viewersnya itu berapa banyak. Kalau video kita itu mereka suka, pasti mereka tuh akan balik lagi nonton video kita. Ya meskipun nggak semua video kita mereka tonton gitu loh teman-teman. Pokoknya tetap konsisten dan juga semangat. Nah, buat bundanya itu semoga channelnya itu cepat berkembang dan juga bisa rame viewersnya, amin. Terus ada juga yang komen, ini komenan dari kakak ipar aku ya teman-teman. Nah, dia tuh komen, "Ju, coba deh ajak Ayah Mizan dan juga anak-anak itu mandi di sungai. Terus bikin video pasti seru."
Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya Kak, udah support aku sampai saat ini. Masya Allah aku seneng banget dapat support dari kakak ipar aku. Nah untuk jawabannya kenapa aku nggak ajak anak-anak mandi di sungai, sekarang tuh udah nggak seperti dulu lagi gitu loh Kak. Kalau dulu kan kalau mandi di sungai itu rame banget, banyak ibu-ibu yang mandi di sungai, anak-anak, orang dewasa, pokoknya rame banget. Tapi sekarang tuh semua orang udah mandi di rumah gitu. Makanya kita udah nggak mandi di sungai lagi. Aku takut gitu mandi di sungai dikarenakan kemarin tuh ada kejadian orang yang hilang di sungai gitu loh Kak. Makanya aku jadi kayak apa ya? Trauma aja gitu kalau mau ngajak anak-anak mandi di sungai itu kayaknya nggak berani gitu untuk sekarang-sekarang. Padahal dulu kita tuh selalu mandi di sungai dan sebelum aku menikah sama suami, aku tuh udah tinggal di desa suami ya teman-teman. Aku juga mandi di sungai gitu. Aku nggak takut gitu mandi di sungai meskipun ini tuh bukan tempat aku, bukan desa aku, tapi aku tetap mandi di sungai. Nah sekarang entah kenapa aku udah nggak berani lagi gitu mandi di sungai dikarenakan kemarin tuh ada yang hilang di sungai gitu loh teman-teman. Apalagi sekarang sungai itu udah sepi, kalau dulu mah rame banget. Apalagi kalau pas aku anak-anak itu tuh wih, Masya Allah mandi di sungai itu asyik banget. Kalau jam 3 sore itu pasti aku udah ada di sungai, udah mandi sama teman-teman aku. Pulangnya itu sekitar jam 5 karena kita main-main di sungai. Tapi sekarang di sungai itu udah sepi banget orang-orang yang mandi. Coba aja aku bisa ngonten dari dulu ya teman-teman, sewaktu aku masih gadis itu tuh pasti seru banget dikarenakan zaman aku gadis itu tuh dulunya kita bener-bener suasana pedesaan banget. Aku ambil air untuk masak, untuk minum itu tuh aku ambilnya dari sungai, terus kita menggunakan drijen gitu loh teman-teman, karena zaman dulu nggak punya mesin sanyo ataupun mesin air gitu untuk ambil air. Terus kalau mau ambil air ke sungai pakai sanyo itu tuh nggak nyampe gitu loh teman-teman, nggak bisa karena jaraknya itu lumayan jauh kalau dari rumah aku atau rumah emak. Kalau rumah suami aku atau rumah aku yang sekarang itu tuh jaraknya nggak begitu jauh, jadi kalau pakai sanyo itu masih bisa gitu loh teman-teman. Jadi dulu sewaktu aku gadis kita tuh kalau mandi pasti di sungai, nyuci baju, nyuci piring, karena kalau kita mau ambil air pakai drijen terus untuk nyuci baju dan juga nyuci piring itu sayang banget gitu loh teman-teman. Kita ambil airnya itu udah jauh-jauh banget, terus hanya dipakai untuk nyuci baju dan juga nyuci piring. Ya lebih baik kita bawa ke sungai sambil mandi, bawa cucian dan juga cuci piring. Nah, kalau udah mandi, biasanya kita tuh lebih dari 1 jam ya teman-teman, karena banyak banget sepupu-sepupu aku yang masih gadis. Kita tuh mandinya sambil cerita, sambil berenang, main-main di sungai. Pokoknya kalau mandi itu tuh lama banget. Emak-emak tuh pasti pada ngeluh, tapi pekerjaan kita tetap selesai gitu loh teman-teman. Dan kita juga nggak malu ambil air di sungai menggunakan drijen. Padahal aku waktu itu udah gadis loh teman-teman. Kalau air di rumah itu habis ya pasti aku ke sungai ambil air sama teman-teman aku. Kita anak desa itu nggak pernah malu mengerjakan pekerjaan rumah tangga meskipun kita harus ambil air ke sungai menggunakan drijen, pakai lori supaya airnya itu bisa dapat banyak gitu loh teman-teman. Anak zaman sekarang itu beruntung banget, apa-apa itu serba di rumah, cuci piring, cuci baju, mandi, dan segala macam itu semuanya udah di rumah. Nggak harus angkat-angkat air, nggak harus ambil-ambil air lagi. Tapi anak zaman sekarang beda ya sama anak zaman dulu seperti ponakan aku. Aku sih nggak ngomongin orang lain ya teman-teman. Contoh saja, contohnya ponakan aku gitu. Padahal semuanya itu dikerjain di rumah. Tapi beda banget sama anak zaman dulu ya. Mungkin karena zaman sekarang tuh udah banyak yang main HP gitu, makanya jadi terlena dan juga lupa waktu. Beda banget sama anak zaman dulu. Zaman dulu aku nggak ada HP, walaupun ada HP itu HP jadul banget ya teman-teman. Oke deh, singkat cerita di sini aku udah ngepel ya teman-teman, panjang kali lebar aku cerita.
Terus nggak kerasa ini aku udah mulai ngepel karena lantai aku tuh udah bener-bener lengket banget ya teman-teman, makanya di sini aku mulai ngepel. Nah, aku ngepel itu menurut aku simpel dan praktis banget, jika teman-teman suka boleh deh diikutin cara-cara aku. Tapi cara ngepel itu banyak banget ya teman-teman, bisa kok teman-teman juga tonton vlog-vlognya yang lain, teman-teman bisa tiru cara ngepelnya siapa yang teman-teman suka. Lanjut, di dalam selokan ini tuh ada debu gitu ya teman-teman, karena tadi pas aku nyapu itu kayaknya nggak kesapu gitu. Nah, pas aku mau ngepel itu tuh nggak enak banget, makanya ya udah aku ambil sapu aja, aku sapu dulu. Nah, cara aku ngepel itu tuh aku mundur-mundur ya teman-teman, supaya yang udah selesai aku pel itu nggak keinjek lagi, jadi nggak kotor lagi gitu loh teman-teman. Terus kalau ditanya apakah bersih kalau pakai cairan hanya seperti itu? Jawabannya insya Allah bersih sih menurut aku. Karena di sini aku tuh menggunakan karpet ya teman-teman. Nah, karpet itu cenderung licin gitu loh teman-teman. Jadi kalau dikasih air seperti ini, karpet itu nggak menyerap air gitu. Jadi makanya kalau di lap pakai kain pel itu tuh airnya bisa menyebar gitu. Nah, kalau ada kotoran ya insya Allah bersih. Dulu aku pernah gitu menggunakan ember, aku kasih air, tapi airnya itu kayak kebanyakan gitu. Jadi kalau mau apa, keringannya itu kayak lama banget gitu loh teman-teman. Makanya lebih simpel aku pakai botol seperti ini. Ini tuh aku tuangin airnya itu sebenarnya banyak banget gitu loh teman-teman, supaya ya cepat bersih gitu. Apalagi kalau yang kotor banget itu tuh pasti aku kasih airnya itu double banget. Nah, manfaat dari ngepel mundur itu kita kalau udah selesai ngepel nggak keinjek lagi gitu loh teman-teman. Jadi biarpun masih basah itu nggak kotor. Apalagi kan aku ngepelnya itu di bagian dapur. Nah, kalau udah selesai aku langsung masuk ke kamar mandi, cuci kaki, tangan, dan juga kain pel. Udah deh. Terus ini juga ada bapak mertua aku ya teman-teman. Jadi bapak mertua aku tuh baru aja pulang dari sawah dan bawa kacang panjang. Jadi ceritanya aku ambil videonya itu udah di siang hari gitu loh teman-teman. Aku udah selesai tugas aku, cuci piring, cuci baju, masak, baru deh aku ngepel. Karena kalau punya anak kecil, masih bayi seperti si Ade Zayan itu harus pintar-pintar banget memanfaatkan waktu. Oke deh, lanjut di sini aku juga mau lap pakai kain kering ya teman-teman, supaya cepat kering dikarenakan di rumahku tuh banyak orang gitu. Kita nggak tahu siapa yang mau injek dan khawatirnya ada yang kepleset. Makanya di sini aku lap lagi menggunakan kain kering. Tapi mohon maaf ya teman-teman, bila mana cara aku ngepelnya itu kayak kelihatan kurang sopan gitu, dikarenakan di sini aku menggunakan kaki, aku nggak menggunakan tangan karena aku tadi udah cuci tangan. Oke, sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga suka dengan video-video aku. Jangan lupa like dan komen. Yang belum subscribe, bantu subscribe-nya ya. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di video aku. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.